Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nurmadina dengan NIM 0901062305. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai keamanan informasi. Poin pembahasan yang pertama yaitu pentingnya keamanan informasi. Yang kedua, aspek keamanan informasi. Yang ketiga, ancaman keamanan informasi. Dan yang keempat atau terakhir, regulasi dan standar keamanan informasi. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu pentingnya keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan praktik dan proses yang dirancang untuk melindungi informasi dan sistem informasi dari berbagai ancaman yang dapat merusak, mencuri, atau mengakses data secara tidak sah. Ini mencakup seperti perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta memastikan bahwa informasi tersebut tetap terjaga dan dapat diandalkan. Berikut beberapa alasan mengapa keamanan informasi sangat penting. Yang pertama yaitu sebagai perlindungan data sensitif. Organisasi sering menyimpan data yang sangat sensitif seperti data pribadi, informasi keuangan, atau data penelitian. Perlindungan data ini penting untuk mencegah pencurian identitas, penipuan, dan kerugian finansial. Yang kedua yaitu kepercayaan dan reputasi. Keamanan informasi yang baik membantu menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Pelanggaran keamanan dapat merusak reputasi organisasi dan mengakibatkan kehilangan pelanggan. Maka hal ini sangat penting, harus diperlukan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kepatuhan regulasi. Banyak negara memiliki regulasi yang mewajibkan perlindungan data dan privasi. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya menghindarkan organisasi dari denda, tetapi juga membangun kepercayaan dengan pelanggan. Yang terakhir yaitu perlindungan terhadap ancaman. Ancaman terhadap informasi semakin canggih, termasuk malware, serangan cyber, dan pencurian data. Keamanan informasi ini sangat membantu untuk melindungi organisasi dari ancaman malware, serangan cyber, dan pencurian data, dan memastikan kelangsungan operasional. Poin kedua yaitu aspek keamanan informasi. Keamanan informasi sendiri mencakup 3 aspek utama yang dikenal sebagai triad. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Adapun kerahasiaan berarti bahwa informasi hanya dapat diakses oleh individu yang memiliki izin yang sah. Contoh, penggunaan enkripsi untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui internet atau menggunakan password untuk membatasi akses ke sistem, seperti di WhatsApp. Yang kedua yaitu integrity atau integritas. Integritas sendiri berarti bahwa informasi harus tetap akurat dan lengkap. Informasi tidak boleh dimodifikasi, dirusak, dimanipulasi, atau dihapus tanpa otorisasi. Adapun contohnya yaitu mekanisme checksum atau hash untuk memastikan bahwa data tidak berubah selama transmisi atau penyimpanan. Adapun yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan. Ketersediaan sendiri berarti bahwa informasi dan sumber daya yang diperlukan harus dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika dibutuhkan. Adapun untuk contohnya yaitu sistem cadangan dan pemulihan bencana untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan setelah kegagalan sistem atau bencana. Poin yang ketiga yaitu ancaman keamanan informasi. Ancaman terhadap keamanan informasi dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Berikut merupakan beberapa ancaman umum. Untuk yang pertama yaitu malware. Ada virus, program yang menyebar melalui file dan dapat merusak sistem. Yang kedua, worm, menyebar melalui jaringan dan memperbanyak diri tanpa interaksi pengguna. Ketiga, trojan, disamarkan sebagai aplikasi atau file yang sah tetapi melakukan aktivitas berbahaya. Keempat, ransomware atau mengunci file dan meminta tebusan untuk membuka akses. Yang keempat, spyware. Yang kelima, spyware atau mengumpulkan informasi pribadi tanpa sepengetahuan pengguna. Selanjutnya yaitu serangan phishing, upaya untuk mencuri informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs web palsu.
Pelaku seringkali menggunakan teknik manipulasi untuk mendapatkan kepercayaan korban. Selanjutnya, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan ini bertujuan untuk membuat layanan atau sistem tidak tersedia dengan membanjiri jaringan dengan lalu lintas data yang berlebihan. Selanjutnya, serangan MITM atau Man in the Middle atau penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau memanipulasi data yang dikirimkan. Ada juga pencurian informasi, tindakan mengambil informasi pribadi atau rahasia tanpa izin, seperti hacking dan password cracking. Lalu insider threats, ancaman yang berasal dari individu dalam organisasi yang memiliki akses ke sistem dan dapat menyalahgunakan akses tersebut, baik secara sengaja maupun tidak. Lalu kehilangan perangkat keras. Kehilangan perangkat seperti laptop atau smartphone dapat mengakibatkan akses tidak sah ke data sensitif yang tersimpan di dalamnya. Lalu human error atau kesalahan manusia, seperti kelalaian dalam menjaga keamanan data atau kesalahan dalam pengaturan sistem, dapat menjadi ancaman signifikan bagi keamanan informasi, seperti contohnya Defender firewall-nya lupa diaktifkan, itu juga sangat berbahaya. Lalu regulasi dan standar keamanan informasi. Berbagai regulasi dan standar telah dikembangkan untuk memastikan keamanan informasi di berbagai sektor. Beberapa di antaranya adalah ISO IEC 2701 yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISO. Adapun contohnya ini, sebentar saya bukakan. Contoh perusahaan sukses dengan penerapan ISO 2701. Pada PT Alita Praya Mitra menjadi teladan dalam keamanan informasi. Perusahaan memperkuat infrastruktur keamanan dan meningkatkan kesadaran tentang keamanan informasi di seluruh organisasi. Perusahaan ini juga telah melatih karyawan mereka tentang pentingnya keamanan informasi dan melibatkan auditor independen secara teratur untuk mengevaluasi kepatuhan mereka terhadap standar ISO 2701 dalam pendekatan proaktif terhadap keamanan informasi. PT Alita Praya Mitra juga telah berhasil memenangkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan reputasi mereka di industri. Yang kedua ada PT Bank Sulut unggul bersaing di industri. Lalu PTM Manufacturing. Lalu selanjutnya ada GDPR, General Data Protection Regulation atau regulasi Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi. Implementasinya yaitu implementasi GDPR pada layanan pemeriksaan latar belakang karyawan. Peraturan ini didasarkan pada Piagam Hak Uni Eropa yang menetapkan bahwa warga negara Uni Eropa memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka. Peraturan ini mulai berlaku pada 25 Mei 2018 dan berlaku untuk semua bisnis di dunia yang menyimpan dan memproses data pribadi, termasuk bisnis di Indonesia. Peraturan khusus ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebagai contohnya, dengan perlindungan GDPR, kota masuk email konsumen tidak akan lagi dibanjiri dengan iklan dari e-commerce seperti yang terjadi hari ini. Pada implementasi GDPR memiliki konsekuensi keuangan pada perusahaan atau organisasi penyimpanan data. Adapun GDPR juga memiliki beberapa persyaratan yang harus diikuti, termasuk pemrosesan yang sah, adil dan transparan, batasan tujuan data dan penyimpanan, hak subjek data, persetujuan, pelanggaran data pribadi, privasi oleh desain, penilaian dampak perlindungan data, transfer data, petugas perlindungan data, dan kesadaran dan pelatihan. Lalu PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard, yaitu standar keamanan untuk melindungi data kartu pembayaran. Adapun contohnya ini pengertiannya standar keamanan dalam industri kartu pembayaran. PCI DSS tidak hanya berlaku untuk para pedagang atau penyedia layanan pembayaran, namun untuk semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pembayaran.
pihak seperti bank, penyedia layanan pihak ketiga, dan bahkan penyedia perangkat lunak juga tetap terlibat. Jika kita menerapkan standar ini juga merupakan langkah yang tepat sebagai lapisan perlindungan keamanan tambahan sehingga mencegah pencurian data, penipuan data, serta beberapa pelanggaran keamanan lainnya. Adapun kepatuhan terhadap PCI DSS. Semua organisasi yang menangani data kartu pembayaran sangat diwajibkan untuk patuh terhadap standar PCI DSS ini. Tidak mematuhi standar ini akan berpotensi untuk terkena denda dalam jumlah yang signifikan, sanksi dari berbagai merek kartu pembayaran, hingga larangan untuk memproses transaksi pembayaran dengan kartu apapun. Adapun persyaratan kepatuhan PCI DSS ini untuk 1. Membangun dan memelihara jaringan yang aman, 2. Melindungi data pemegang kartu, yang ketiga, mempertahankan program manajemen kerentanan, yang keempat, menerapkan langkah-langkah pengendalian akses yang kuat, kelima, memantau dan menguji jaringan secara teratur, yang keenam, mempertahankan kebijakan keamanan informasi. Adapun penerapan PCI DSS sendiri dalam proses pembayaran untuk mengidentifikasi lingkup kartu, melakukan penilaian risiko, menerapkan kontrol keamanan, memantau dan menguji secara teratur, hingga mendokumentasikan dan melaporkan. Selanjutnya, Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan regulasi di Indonesia yang mengatur tentang kejahatan cyber dan perlindungan data. Adapun contohnya yaitu pelanggaran Undang-Undang ITE dan sanksi. Meskipun Undang-Undang ITE memiliki tujuan positif, beberapa pasal di dalamnya memiliki dampak kontroversial. Yang pertama, menyebarkan video asusila. Pasal 27 ayat 1. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan video atau informasi yang melanggar kesusilaan dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Judi online pasal 27 ayat 2 sama juga. Lalu pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. Lalu pemerasan dan pengancaman pasal 27 ayat 4. Berita bohong pasal 28 ayat 1. Ujaran kebencian pasal 28 ayat 2. Teror online pada pasal 29. Adapun pelaksanaan Undang-Undang ITE di kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai perlindungan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik. Lalu pengembangan ekonomi digital dalam mendorong pengembangan ekonomi melalui transaksi digital. E-tourism memudahkan penggunaan teknologi informasi dalam sektor pariwisata. Konten edukasi memanfaatkan internet untuk konten edukasi dan informasi bermanfaat. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memiliki dampak negatif seperti pembatasan kebebasan berpendapat. Undang-Undang ITE dapat membatasi kebebasan berekspresi, terutama dalam memberikan kritik. Lalu, ketidakjelasan rumusan. Pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE menjadi penyebab kontroversi dan ketidakpastian hukum. Lalu, penyalahgunaan untuk balas dendam. Undang-Undang ITE seringkali digunakan sebagai alat balas dendam dan senjata politik. Lalu, keresahan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang ITE yang kurang efektif dapat memicu keresahan dan konflik dalam masyarakat. Yang terakhir, duplikasi aturan. Beberapa pasal di Undang-Undang ITE dianggap sebagai duplikasi aturan dalam KUHP. Selanjutnya yang terakhir yaitu HIPAA, yaitu Health Insurance Portability and Accountability Act, yaitu regulasi di Amerika Serikat untuk melindungi data kesehatan. Adapun kesimpulannya yaitu keamanan informasi sangat penting untuk melindungi data dari ancaman seperti malware, phishing, dan pencurian data demi menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Perlindungan ini juga mencegah kerugian finansial, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan kepatuhan hukum.
Adapun regulasi dan standar seperti ISO atau IEC 2701, GDPR, PCI DSS, Undang-Undang IT, dan HIPAA membantu organisasi untuk mengidentifikasi risiko, menerapkan kontrol keamanan, dan melindungi aset informasi secara efektif. Berdasarkan penjelasan tadi, aspek keamanan informasi sangat penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.